Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salmiati. Nah, di sini saya sedikit memberikan testimoni ya terkait dengan storytelling mastery. Apa sih storytelling mastery ini? Nah, storytelling mastery ini merupakan training. Training ini masih dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Trainer Motivator Indonesia ya, itu Coach Sakti. Nah, apa sih kelebihan training ini? Nah, training ini berbicara, mengajarkan kita bagaimana sih berbicara kepada orang lain agar orang lain tidak berasa bahwa kita menggurui mereka. Nah, termasuk saya pribadi ya. Biasanya teman-teman saya ketika mereka mempunyai masalah, nah mereka datang kepada saya menceritakan bahwa begini saya. Jadi mereka itu ingin mendapat solusi terkait dengan masalah mereka. Karena saya bukan motivator, jadi untuk mencari solusi terkait dengan masalah mereka atau bagaimana saya memberikan solusi untuk memecahkan masalah mereka, saya harus mengambil cerita, baik cerita orang lain atau pengalaman saya pribadi yang memang membuat mereka itu terkesan terkait dengan apa yang orang lain alami. Mereka bisa mengambil bahwa oh ternyata seperti ini. Contohnya begini, teman-teman saya jika mereka memiliki masalah terkait dengan ketidakpercayadirian, mereka merasa down ketika ada yang menghina, bla bla bla. Ya, jadi saya sendiri belum jadi siapa-siapa. Jadi untuk itu saya mengambil cerita terkait dengan cerita orang lain, bahkan apa yang saya alami, saya menceritakan kepada mereka. Nah, dari cerita itu mereka bisa mengambil hikmah tersendiri. Story itu memiliki kekuatan ya, agar orang lain tidak merasa bahwa kita menggurui mereka. Apalagi seperti saya pribadi yang belum menjadi siapa-siapa, saya masih mahasiswa. Jadi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman, saya perlu mengambil cerita dari orang lain atau apapun yang saya alami, agar mereka merasa bahwa ya benar juga sih, mereka bisa mengambil inspirasi dari cerita tersebut. Nah, kemudian yang paling susah dinasihatin itu adalah anak-anak. Termasuk saya juga memiliki 4 adik ya, yang memang sangat susah untuk mendengar. Jadi apa yang dikatakan, jika mereka tidak melihat realita, pasti mereka tidak akan mempercayai. Jadi termasuk adik saya yang kecil, dia juga paling suka main HP, dan ini sangat ketagihan banget. Dan umurnya itu masih sangat kecil, umur 3 tahun ya. Jadi untuk itu terkait dengan anak-anak, saya memperlihatkan video wah begini. Setelah itu saya akan menceritakan, oh begini ya dek, kalau kita itu main HP, mata kamu hitam dari sini sampai sini. Jadi saya kemarin memperlihatkan video terkait dengan anak-anak yang memang ketagihan main HP, dan video itu sengaja dibikin untuk memberikan apa ya istilahnya, anak-anak itu kan candu HP, terus dia tidak mau percaya bahwa matanya akan rusak jika dia selalu main HP. Jadi untuk itu pada saat dia tidur, orang tuanya menggambar matanya, kayak menggambar sesuatu yang hitam di sini kan, sampai sini. Jadi pas dia bangun, dia melihat cermin, wah ternyata matanya itu hitam. Jadi saya memperlihatkan video itu kepada adik saya. Setelah itu saya menceritakan bahwa kamu bisa lihat ternyata kalau kita itu main HP, mata ini seperti ini. Nah, dia kan melihat realita. Kemudian kita juga bisa bercerita. Nah, mereka bisa mengambil hikmahnya bahwa oh ternyata seperti ini ya, seperti itu. Jadi kita tuh tidak menggurui. Apalagi kalau di sisi pribadi, mereka akan mengatakan, kamu juga kok main HP, mata kamu tidak kenapa-napa.
Nah, itu kan makanya itu perlu banget. Jadi kalau bercerita kepada anak-anak harus didampingi juga. Kalau mereka menonton harus didampingi ya, agar kita bisa bercerita bahwa ternyata begini, ini hikmahnya begini ya. Kemudian saya juga sedikit ingin bercerita terkait dengan teman saya juga. Nah, apalagi saya sih bukan motivator atau apapun itu, tapi jika teman-teman saya bercerita tentang masalah mereka, saya bisa menjadi pendengar yang baik sih. Ya, meskipun hanya mendengarkan, terus memberikan solusi. Nah, saya juga suka bercerita nih. Saya pernah begini, saya pernah begitu. Jadi sampai sekarang saya juga masih begini. Ya, alhamdulillah sih bisa melewati itu semua. Nah, untuk cerita singkat saya ingin bercerita bahwa ada teman saya juga yang memang merasa down untuk melanjutkan kuliahnya terkait dengan biaya kuliah kan, yang membuat dia merasa terbebani atau membuat dia merasa tidak mau melanjutkan kuliah karena persoalan biaya. Nah, saya mengambil cerita ini dari dosen sih, lebih tepatnya dosen. Nah, tapi saya pernah menceritakan ini kepada teman saya, dan alhamdulillah teman saya mengambil inspirasi dari cerita yang saya ceritakan dan cerita yang saya dengar dari dosen tersebut. Pada suatu hari ada seorang gadis yang tinggal di desa yang sangat terpencil. Nah, gadis ini telah menyelesaikan pendidikan SMA-nya dan tentu saja ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun karena dia juga lahir dari keluarga yang sangat sederhana dan kendalanya yaitu biaya kuliah, karena memang orang tuanya hanya seorang petani. Dan jika dia menceritakan kepada orang tuanya bahwa dia ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentu saja atau mungkin saya ditolak oleh kedua orang tuanya, karena pasti yang ada di pikiran mereka adalah biaya. Namun gadis ini nekat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan beasiswa bidik misi untuk melanjutkan studinya. Dan yang menarik dari dia yaitu dia selalu optimis terkait dengan apa yang dia cita-citakan. Nah, untuk itu dia secara diam-diam mendaftar di perguruan tinggi negeri tanpa sepengetahuan dari orang tuanya, orang dekatnya. Nah, dia hanya mengirimkan berkas ke perguruan tinggi negeri terkait dengan pendaftarannya melalui online dan alhasil dia lolos. Nah, pada saat dia sudah dalam kampus, dia mengurus beasiswa bidik misi dan dia juga lolos bidik misi. Yang menarik dari dia, selama dia kuliah, orang tuanya tidak pernah mengetahui bahwa ternyata dia kuliah. Namun dengan alasan meninggalkan rumah, dia mengatakan bahwa dia kerja di warung sebagai pencuci piring. Yang menarik juga, dia mengundang orang tuanya pada saat dia wisuda, dan dia juga merupakan salah satu mahasiswa yang mendapat nilai cum laude dan lulusan terbaik. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa ternyata biaya bukan sepenuhnya masalah terkait untuk melanjutkan pendidikan, karena sekarang sudah ada beasiswa yang bisa membantu kita untuk melanjutkan pendidikan kita ke perguruan tinggi. Yang sangat menginspirasi bagi saya terkait dengan si gadis ini, dia kerja di suatu warung dan dia juga mendapatkan nilai yang cum laude, sangat di luar dari dugaan kita. Nah, itu cerita dari saya. Sekian dari saya. Saya mengucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di 35 Storytelling Mystery. Usahakan kamu ikut.